Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Pagi hari ini kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin sampai pada bab Al-Mau'izatu 'indal qabri. Bab tentang nasihat-nasihat yang disampaikan saat proses penguburan jenazah. Al-Mau'izah artinya tadhkirun nasi bima yulayyinu qulubahum, itu mengingatkan manusia dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati. Yang dimaksud dengan hati lembut adalah hati yang mau dan bisa menerima nasihat, menerima arahan. Berbeda dengan hati yang keras. Dan kerasnya hati itu biasanya ketika hati memperturutkan hawa nafsu atau keinginannya sendiri tanpa mempedulikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati itu keras. Keras yang dimaksud adalah sulitnya hati untuk menerima nasihat, untuk menerima arahan bimbingan dari Alkitab ataupun As-Sunnah. Karena di dalamnya terdapat penyakit. Maka yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat proses penguburan jenazah, beliau sampaikan beberapa hal yang bisa membuat hati itu lembut, yang dengan itu mudah untuk menerima nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Imma bitarghibin fi khair wa imma bitarghibin min syarr. Apakah pelembutan hati itu dengan menyampaikan motivasi-motivasi untuk berbuat kebaikan, ataukah dalam bentuk ancaman-ancaman dari keburukan? Inilah yang disebut dengan mau'izah. Ini yang disebut dengan mau'izah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pemberi nasihat terbaik bagi hati adalah Al-Quran. Hati yang keras itu bisa melembut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yunus ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, serta petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud di situ? Al-Quran. Disebutkan di situ 4 sifat. Yang pertama, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran itu adalah obat berbagai penyakit hati sekaligus penyakit fisik. Seperti dalam ayat yang lain, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa."
Katakan wahai Nabi SAW, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat. Maka dikenallah dengan pengobatan dengan sistem ruqyah dengan qaf, ya. Isinya bacaan-bacaan dari Al-Quran. Mau pilih ayat manapun, Al-Quran adalah obat. Yang paling mudah dihafal, silakan. Ya, dengan cara sentuh bagian yang sakit lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran manapun dengan harapan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri. Siapapun bisa melakukan, dan itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan obat alternatif, akan tapi menjadi obat utama. Yang bacaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai obat. Selain penyakit hati, dia juga menjadi obat dari penyakit fisik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Yunus 57 tadi Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk di dalamnya terdapat rambu-rambu, ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, ada baik, ada yang buruk, sebutkan mana yang baik, mana yang buruk, sebutkan dalam Al-Quran. Sekaligus yang keempat, sebagai rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman? Dengan cara mengamalkannya. Dengan cara mengamalkannya. Karena isi Al-Quran petunjuk itu untuk diamalkan supaya selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini yang sementara sifatnya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk-makhluk lainnya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya jin dan manusia yang diberi hak pilih oleh Allah dan diberi kuasa untuk mengeksekusi pilihannya. Tetapi setiap pilihan manusia itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau baik, maka baik pula balasannya yaitu jannah. Kalau buruk, maka buruk pula balasannya yaitu neraka. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, manusia hendaknya mengamalkannya. Karena itu yang akan mengantarkan dia ke dalam jannah dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di jalan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi Al-Quran itu akan bermanfaat bagi orang yang punya hati dan bagi orang yang mau menyimak dan mendengarnya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng masa lalu, cerita masa lalu. Itu selalu ucapan mereka, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena hati sudah tertutup dengan noda dosa, dengan noda maksiat. Seperti yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Penolakan sebagian manusia terhadap Al-Quran itu karena ram itu adalah kotoran. Karena setiap kali seorang melakukan perbuatan dosa, maka tertitik di dalam hatinya noda. Semakin banyak dosa dilakukan, maka semakin banyak pula noda hitam tersebut, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Sampai ketika hati itu tertutupi dengan noda-noda hitam, gak ada yang tembus cahaya petunjuk masuk ke dalamnya. Tapi ketika seorang sadar diri bahwa kemaksiatan itu akan menutup hatinya, maka dia bertobat pada Allah. Setiap kali bertobat, beristighfar, maka noda tadi hilang.
semakin bersih hati, semakin mudah untuk menerima nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi bab ini menerangkan tentang apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengubur jenazah sahabatnya. Dibawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami pernah mengiring suatu jenazah di Baqi'. Jadi disebut dengan Baqi' al-Gharqad. Gharqad itu min asy-syajar ma'ruf. Itu salah satu jenis pohon. Ya, Gharqad salah satu jenis pohon. Kenapa disebut dengan Baqi'ul Gharqad? Karena saat itu di sekitar kuburan tersebut banyak pohon-pohon Gharqad. Bisa di-googling bentuk pohonnya. Dan terkait dengan pohon Gharqad ini adalah pohon yang tidak memberitahu keberadaan orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sebagian ciptaan Allah itu berbicara. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar hati itu berbicara, pohon berbicara, batu berbicara. Ini akhir zaman nanti, dekat-dekat kiamat. Ketika terjadi perang besar ya, antara muslim dengan kafir, dengan pengikut Dajjal, itu orang-orang Yahudi. Batu-batu bisa bicara ketika mereka bersembunyi di baliknya. Hai muslim, di balik ada seorang Yahudi, datanglah kemari, bunuhlah dia. Bisa bicara. Allah Subhanahu wa taala buat mereka bisa berbicara kecuali satu pohon namanya Gharqad. Ya, Gharqad bisa diukur bentuknya. Sekarang lebih mudah ya untuk bisa melihat jenis-jenis pohon apapun. Ya, alhamdulillah. Karena adanya internet itu diantara positifnya. Baik. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kami pernah mengurus atau menguburkan satu jenazah di Baqi' al-Gharqad. Kuburan Baqi' yang satu banyak sekali pohon Gharqad. Sumakala fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Faqa'ad, lalu beliau duduk. Wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsaratun. Lalu kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saat itu membawa mikhsarah, itu tongkat kecil atau dari ranting kecil. Sambil duduk di situ, orang-orang lagi menyelesaikan, bertugas lah. Baik. Fa nakasa wa ja'ala yanqutu bi mikhsarati. Kemudian beliau mengorek-ngorek tanah, menggaris-garis tanah dengan ranting kecil atau tongkat kecil yang beliau bawa. Sumakala, sambil beliau bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Sambil korek-korek itu, dia bilang, ya, sungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan untuknya tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Jadi masing-masing orang itu sudah ditentukan. Ya. Siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia kan. Nabi SAW hanya mengabarkan bahwa sudah ditentukan, akan tapi dirahasiakan. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu masa depan. Ya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita manusia tak tahu masa depan. Itulah kesempurnaan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala
Setelah beliau bicara demikian, maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina?" Wahai Rasulullah, apakah kita bisa berpangku tangan dengan ketentuan kita masing-masing? Ya, kan tadi sudah sebutkan bahwa setiap orang sudah ditentukan surga dan neraka. Bolehkah kita berpangku tangan dengan ketentuan kita masing-masing, wahai Rasulullah? Kan sudah ditentukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'malu, berusahalah, beramallah." Artinya, nggak mungkin kita berpangku tangan terhadap ketentuan tersebut. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita, bagaimana nanti kita di akhirat. Kita nggak tahu. Walaupun diberitahu sudah ditentukan, tapi bagaimana hasil masing-masingnya nggak diberitahu, dirahasiakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita beramal, berusahalah, berbuatlah. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diciptakan untuknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman kana min ahli sa'adah fasayassaru min amali ahli sa'adah." Nah, ini cluenya. Ini tanda-tandanya. Barang siapa yang beramal dengan amalannya penduduk surga, maka dia akan dimudahkan. Saya ulangi, barang siapa yang termasuk penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penduduk surga, yaitu amal kebaikan. Ini cluenya. Ya, makanya nanti bilang apa? Karena kalian nggak tahu ketentuan kalian, itu rahasia Allah SWT. Berbuatlah, beramallah. Nanti cek coba apa yang akan didapat, kemudahan apa yang didapat. Kalau seorang mendapatkan kemudahan untuk berbuat baik, itu tanda baik buat dia. Misalnya sholat 5 waktu, masya Allah, apalagi sholat subuh, semangat sholat subuh, ya, berjamaah di masjid, itu tanda baik. Itu tanda baik. Apakah sudah cukup seorang mendapatkan tanda baik? Belum. Karena kehidupan masih berjalan. Sebab penilaian itu di akhir kehidupan masing-masing orang. Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir kehidupan kita. Makanya ada istilah husnul khatimah, baik di penghujungnya, dan itulah yang kita harapkan. Ada istilah su'ul khatimah, buruk di penghujungnya. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang yang dimudahkan untuk berbuat baik? Ya, istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Karena mati itu adalah finishnya. Kematian itu adalah transisi dari kehidupan dunia ke kehidupan berikutnya. Jadi batas perintah untuk beribadah itu hanya sampai mati, hanya sampai transisi ke kehidupan berikutnya di alam barzakh. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan itu. Oleh sebab itu di alam barzakh ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada kehidupan di situ. Sudah ada pembalasan. Akan tapi pembalasan yang sempurna nanti di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan, sehingga tidak ada ibadah apapun setelah kematian. Itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada cerita-cerita ada yang beribadah di alam kubur itu omong kosong, bohong belaka, ngibul. Jangan dipercaya sama sekali. Ya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sengaja membranding nenek moyangnya supaya dikultuskan. Tidak ada lagi ibadah setelah kematian. Yang tersisa adalah pembalasan. Maka yang masih hidup di dunia, ketika dia melihat